Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Listianingrum SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.1.c, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia ataupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan tumbuhnya sesuai dengan kodrat zaman. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir dan berkarya, yaitu memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyamannya kepada peserta didik untuk belajar dengan tenang, tanpa adanya paksaan yang membuat mereka tertekan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari dan menguasai suatu bidang pengetahuan sesuai dengan hobi mereka. Pendidikan berpihak pada anak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan dengan hati suci mendekati sang anak. Anak sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta juga terlahir dari zaman yang dinamis. Anak akan merasa berpikir, berkreasi sesuai dengan bakat dan minat tanpa adanya paksaan dari diri kita sebagai pendidik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari materi modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran adalah murid bagaikan sebuah kertas kosong yang dapat ditulis atau digambarkan. Dengan memberikan contoh yang baik, maka murid akan melakukan hal yang baik pula. Keberhasilan pembelajaran sepenuhnya berada di tangan guru. Guru tidak menyadari bahwa anak pun perlu merdeka tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dan guru berpikir anak diam itu tanda mereka senang dan paham akan materi pembelajaran. Guru lebih fokus terhadap ketuntasan materi dan merasa berhasil jika siswa memperoleh nilai di atas KKM. Selanjutnya, guru terlalu fokus dengan hasil penilaian kognitif dan kurang memperhatikan penilaian afektif dan psikomotor. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah melakukan perubahan, saya menjadi tersadar bahwa peserta didik memiliki kodrat alam bawaan sejak lahir. Peserta didik bukanlah objek pembelajaran, tetapi mereka adalah subjek yang memiliki banyak potensi dan kemampuan yang tertanam dari peserta didik. Selanjutnya, tugas pendidik adalah sebagai pamong yang harus mengembangkan bakat ilmiah dan karakter yang dimiliki peserta didik, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar tanpa adanya tekanan, sehingga mereka senang belajar lahir dan batin. Salah satu kodrat anak yaitu bermain. Jadi, kita sebagai pendidik harus bisa menempatkan pembelajaran di dalam kodrat anak tersebut. Pendidik harusnya lebih bersikap terbuka dan dapat mengikuti perkembangan zaman dengan menyelaraskannya sesuai kebutuhan siswa. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mengajak peserta didik melakukan hal-hal kecil, pembiasaan baik seperti melakukan salam, senyum, sapa, melakukan sholat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengajak peserta didik bergotong royong dengan teman saat piket dan melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, guru melakukan pendekatan kepada siswa dan pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi siswa, sehingga siswa merasa diayomi oleh guru. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa dengan memperhatikan perubahan tingkah laku siswa atau memberikan pendidikan budi pekerti dan menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, guru lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Dalam pelaksanaannya,
penggerak.